Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perangkat multimedia dan jenis multimedia yang ada di sekitar kita. Yang akan dijelaskan oleh Eli Susanti, Januarsi, Muhammad Ramadan, dan Resiriani. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu multimedia. Definisi multimedia secara etimologis yaitu kombinasi berbagai media seperti teks, gambar, suara, animasi, video, dan lain-lain secara terpadu dan sinergis melalui komputer atau peralatan elektronik lain untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu manfaat multimedia. Manfaat dari multimedia ini yang pertama sarana informasi umum, yang kedua media pembelajaran, yang ketiga memajukan ilmu kesehatan. Selanjutnya tujuan penggunaan multimedia. Yang pertama yaitu multimedia dalam penggunaannya dapat meningkatkan efektivitas dari penyampaian suatu informasi. Yang kedua, penggunaan multimedia dapat mendorong partisipasi, keterlibatan, serta eksplorasi pengguna tersebut. Yang ketiga yaitu aplikasi multimedia dapat merangsang panca indera karena dengan penggunaan multimedia akan merangsang beberapa indera seperti penglihatan, pendengaran, aksi maupun suara. Baiklah, selanjutnya yaitu perangkat multimedia, di mana pada perangkat ini memiliki dua bagian penting. Yang pertama, perangkat keras. Perangkat keras secara umum adalah komputer. Komputer yang dipakai sebaiknya menggunakan satu platform saja. Menggunakan banyak platform perangkat keras untuk mengerjakan suatu proyek multimedia dapat memunculkan banyak kendala, terutama pada tahap assembly. Tahun 2001, Mandel menyatakan komponen yang diperlukan suatu sistem multimedia yaitu yang pertama perangkat capture, yaitu kamera video, video record, mikrofon audio, keyboard, graphic table, perangkat 3D input, sensor sentuh, perangkat VR, perangkat keras untuk sampling. Selanjutnya perangkat penyimpanan yaitu hard disk, CD-ROM, JAS atau zip drive, DVD, dan lain-lain. Selanjutnya poin ketiga yaitu jaringan komunikasi seperti FDDI, ATM, intranet, internet, sistem komputer seperti komputer desktop, komputer workstation, perangkat keras, MPEG, video, atau DSP. Dan poin terakhir yaitu perangkat penampil seperti speaker dengan kualitas CD, HDTV, SPGA, monitor high-res, printer warna, dan lain-lain. Dan pada tahun 1992, menurut Lidatway, perangkat keras multimedia terdiri dari perangkat keras penggunaan dan perangkat keras pengembangan. Nah, bagian selanjutnya yaitu perangkat lunak. Perangkat lunak multimedia adalah komponen-komponen dalam data processing system, berupa program-program untuk mengontrol bekerjanya sistem komputer multimedia. Fungsi perangkat lunak multimedia antara lain mengidentifikasikan program multimedia dan menyiapkan aplikasi program multimedia sehingga tata kerja seluruh peralatan komputer multimedia terkontrol serta mengatur dan membuat pekerjaan agar yang berkaitan dengan multimedia lebih efisien. Perangkat multimedia dapat digolongkan menjadi 3, yakni bahasa pemrograman multimedia, perangkat lunak sistem multimedia, dan perangkat lunak aplikasi multimedia. Selanjutnya saya akan menjelaskan
Sambungan dari penjelasan dari Eli Susanti. Menurut Lauter, tahun 1994, perangkat lunak multimedia itu dibagi menjadi dua, perangkat lunak utama dan perangkat lunak pendukung, di mana perangkat lunak utama itu digunakan untuk membuat aplikasi multimedia. Dilengkapi dengan authoring language yang mempunyai perintah spesifik terhadap objek dan struktur. Contohnya dalam authoring language terdapat perintah untuk menggunakan suara tanpa perlu memperhatikan bagaimana pembuka arsip suara dan menggunakan data yang ada di dalamnya. Selanjutnya, perangkat lunak pendukung. Digunakan untuk 16 penyimpanan komponen multimedia yang diperlukan, misalnya grafik, animasi, suara, dan lain sebagainya. Perangkat lunak yang dibutuhkan sistem multimedia itu adalah sistem operasi. Ada 3 sistem operasi yang umum digunakan untuk membuat multimedia, yaitu Mac OS X, Linux, dan Microsoft Windows. Perangkat lunak lainnya yang dibutuhkan misalnya untuk mengedit teks, misalnya yaitu OCR atau Optical Characterization, diperlukan untuk menerjemahkan hasil pindah yang tertulis menjadi teks yang dapat diedit, baik untuk mengedit gambar seperti gambar 3 dimensi maupun 2 dimensi, ataupun untuk mengedit audio, video, dan animasi. Selanjutnya yaitu jenis multimedia. Secara umum, multimedia dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu multimedia content production dan multimedia communication. Yang pertama, multimedia content production merupakan hasil atau produk dari proses penggabungan beberapa media seperti teks, audio, animasi, grafik, interactivity, serta video untuk menyampaikan sebuah informasi. Kemudian, hasil dari proses itu disebut dengan produk multimedia. Contohnya musik, video, film, game, entertainment, dan lain sebagainya. Untuk multimedia jenis ini, media yang digunakan itu berupa media audio, media teks, media animasi, media video, media grafik atau gambar, media special effect, dan interaktivitas media. Yang kedua yaitu multimedia communication, adalah proses pemakaian atau penggunaan media massa seperti media cetak, radio, televisi, serta internet. Untuk multimedia jenis ini, media yang digunakan itu berupa media cetak, radio, TV film, permainan, musik, hiburan, dan internet. Selanjutnya yaitu ada elemen multimedia. Elemen multimedia interaktif ini terdiri dari elemen multimedia teks, gambar, suara, animasi, dan video. Elemen multimedia teks yaitu elemen multimedia yang paling mendasar. Yang kedua ada elemen multimedia gambar. Gambar adalah image 2 dimensi yang dapat dimanipulasi oleh komputer, misalnya berupa foto, grafik, ilustrasi, diagram, dan lain-lain. Gambar bermanfaat untuk divisualisasikan konsep verbal ataupun abstrak. Gambar ini digunakan untuk memperjelas penyampaian informasi verbal. Yang ketiga ada elemen multimedia suara. Suara adalah gelombang yang dibangkitkan oleh benda bergetar dalam media seperti udara. Teknik yang digunakan untuk mengurangi ukuran file suara adalah yang pertama bisa juga menurunkan sampling rate, yang kedua menurunkan bit depth, yang ketiga menerapkan compression, dan yang terakhir mengurangi channels-nya. Yang keempat yaitu ada elemen multimedia video. Video merupakan rekaman kejadian atau peristiwa atau proses yang berisi urutan gambar bergerak disertai suara. Isi video ini lebih realistik dibanding animasi. Elemen video ini lebih menarik, biasanya terdiri dari beberapa gabungan elemen seperti ada elemen teks, elemen gambar, dan suara. Yang kelima ada elemen multimedia animasi. Animasi adalah rangkaian gambar yang bergerak secara urut guna menyajikan suatu proses tertentu.
Animasi merupakan salah satu komponen multimedia yang menarik dan banyak digunakan untuk menyajikan materi pembelajaran yang sulit. Biasanya penggunaan elemen multimedia animasi ini untuk menyederhanakan sesuatu yang kompleks, sehingga mudah dimengerti dan dipahami. Jenis multimedia di sekitar kita. Ada 5 jenis multimedia di sekitar kita. Yang pertama yaitu radio, yang kedua musik, yang ketiga media cetak seperti koran, majalah, buku, tabloid, dan lain sebagainya. Yang keempat TV film, yang kelima internet. Kelima jenis multimedia ini sering kita jumpai dalam setiap aktivitas kita. Baiklah, itulah tadi hasil diskusi dari kelompok 10. Kalau ada kata-kata yang salah, kami mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.